kasus yang menyeret nama Jonathan Frizzy atau Ijong kini memasuki babak baru. Berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau P21 dan resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Dengan status tersebut, Ijong kini tinggal menunggu jadwal proses persidangannya akan segera digelar dalam waktu dekat. Suasana semakin tegang ketika Ijong akhirnya muncul di hadapan publik. Ia terlihat turun dari mobil tahanan dengan kawalan ketat aparat kepolisian. Mengenakan pakaian, topi, dan masker serba hitam, Ijong berjalan dengan langkah pelan dan tubuh yang tampak ringkih. Kondisinya yang lemah itu disebut-sebut akibat sakit yang dialaminya pasca operasi beberapa waktu lalu. Sebelum dibawa ke Lapas Pemuda, Ijong terlebih dahulu harus menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Kota Tangerang. Menurut keterangan pihak kejaksaan, pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatannya layak untuk mengikuti proses penahanan dan persidangan. Gimana Om? Jom. Gimana hari ini? Hari ini Jom. Dan hari ini tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti. Kemudian untuk yang khusus Ijong, kita sesuai dengan SOP dokter keempat-empatnya kita akan lakukan pemeriksaan di rumah sakit RSUD Kota Tangerang. Jadi karena dari surat dokter dibawa oleh rekan-rekan penyidik dan dilakukan pemeriksaan oleh si Ijong sendiri, itu menyatakan habis operasi, kemudian ada dilakukan pendarahan, sehingga kami akan bawa dulu ke RSUD hari ini. Ijong tadi kita udah cek, betul ada operasi, kemudian ada pendarahan dari BAB-nya, dan kondisi Ijong saat ini masih dalam kondisi lemah. Itu pun kita lagi akan kita bawa ke RSUD hari ini. Proses persidangan kita akan limpah dulu, nanti jadwal akan diberikan oleh pengadilan. Mungkin limpah kita hari Senin, secepatnya mungkin lambat-lambatnya hari Selasa. Saat ini sudah ditingkatkan statusnya menjadi terdakwa, ya. Jadi tersangka di tahap penyidikan, kemudian saat ini sudah menjadi terdakwa. Pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 dan ayat 3. Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ancamannya 12 tahun penjara paling lama atau denda sebesar 5 miliar. Bukan cuma Ijong yang diperiksa kesehatannya di rumah sakit, 3 tersangka lain dalam kasus yang sama juga ikut menjalani pemeriksaan medis menyeluruh. Dari hasil pemeriksaan tim dokter RSUD Kota Tangerang, ketiga teman Ijong dinyatakan dalam kondisi sehat dan dinilai layak untuk langsung menjalani masa tahanan di Lapas Pemuda. Sementara itu, kondisi Jonathan Frizzy sendiri sedikit berbeda. Meski masih dikategorikan aman untuk ditahan, tim medis menemukan beberapa catatan penting pada hasil pemeriksaannya. Luka pasca operasi yang dialaminya memerlukan pemantauan intensif, ditambah adanya diagnosa awal terkait penyakit kanker yang masih dalam tahap observasi lanjutan. Dengan pertimbangan medis tersebut, pihak kejaksaan memutuskan untuk menunda pemindahan Ijong ke Lapas Pemuda. Untuk sementara, mantan suami Dena Devanta itu akan dititipkan terlebih dahulu di Polres Bandara hingga Senin depan. Mas Ijong. Bang, izin bang. Ya, Mas Ijong. Mas Ijong, mungkin ada pesan apa ini? Mas Ijong. Mas Ijong. Mungkin ada yang perlu disampaikan Mas Ijong. Mas Ijong. Mas, kondisi tadi hasil pemeriksaannya Om gimana? Hasilnya lagi tes darah, lagi tunggu hasil. berarti sekarang Ijong di mana, masih di sana? Waktunya. Hasil dokter sudah keluar, jadi yang 3 orang tersangka lainnya itu nyatakan sehat.
Ijong dinyatakan masih dalam situasi aman. Kemudian untuk terkait dengan operasi maupun ada kanker dan pendarahannya tadi juga keluar darah sedikit, cuman masih dalam situasi aman. Yang memeriksa Dr. Dio namanya, jadi semua diagnosa hasil darah maupun hasil daripada luka tersebut masih dikategorikan aman. Jadi Ijong pada saat ini akan kita lakukan penahanan. Luka habis operasi ada 2 luka. Pertama habis luka operasi embayan. Kemudian ada juga beberapa dari cancer. Cancernya saya juga belum tahu karena itu masih masih dalam oleh dokter. Karena nanti 3 bulan ke depan lagi akan dilakukan pemeriksaan. Sementara dari pihak dokter memberikan 3 obat nyeri, penghilang rasa sakit, dan 1 lagi obat keras yang memang untuk menutup daripada keluarnya darah tersebut. Kalau dari pihak keluarga tadi sudah mengajukan permohonan untuk dilakukan penangguhan penahanan karena dari hasil dokter yang pihak Ijongnya meminta untuk dilakukan rawat jalan. Tetapi kita memiliki objek terhadap netralitas untuk Ijong sendiri sehingga kita bawa ke RSUD Kota Tangerang. Iya, kita akan melakukan penahanan karena dari pihak dokter pun tidak terlalu krusial sekali terhadap penyakit yang dialami oleh Ijong, sehingga dengan tegas kami mengambil sikap, jaksa pun mengambil sikap untuk melakukan penahanan karena kalau seandainya masih berlarut tidak lakukan penahanan, prosesnya akan menjadi lambat. Kita akan mempercepat karena semua kita perlakukan sama, tidak yang beda. Situasi sulit yang kini dihadapi Jonathan Frizzy atau Ijong tampaknya tidak banyak menggugah hati mantan istrinya, Dena Devanka. Setelah resmi bercerai, hubungan keduanya dikabarkan hanya sebatas komunikasi soal anak-anak mereka. Di luar urusan keluarga tersebut, Dena memilih untuk tidak memberikan komentar apapun terkait kasus yang menjerat mantan suaminya. Sikap ini terlihat jelas saat Dena ditemui oleh awak media di salah satu acara publik. Ketika sejumlah pertanyaan dilontarkan mengenai pandangannya terhadap status tersangka yang disandang Ijong, Dena terlihat menghindar. Enggak, aku nggak mau komentar soal mengenai mantan suami, nggak mau. Thank you. Ada komunikasi sama anak, tapi aku nggak mau komentar soal itu ya, sayangku, bye-bye Mbak. Terima kasih. Masih ada jadwal sama anak, masih ada. Masih ketemu sama anak. Enggak, udah aku nggak mau komentar. Di tengah peliknya kasus yang menjerat Jonathan Frizzy alias Ijong, sang kekasih, Ririn Dwi Ariyanti, juga memilih untuk tidak memberikan komentar. Sama seperti Dena Devanka, Ririn tampak menghindar saat awak media mencoba menanyakan pandangannya terkait situasi yang dihadapi aktor tersebut. Saat ditemui di sebuah acara publik, Ririn terlihat tenang namun tegas dalam menjaga privasinya. Kirain ini nih. Seperti ini saat ini Sayang. masih wajib lapor mendampingi juga nggak Pak? Untuk Mbak Ijong. Terakhir ketemu Kak Ijong. Wajib lapor di Polres Lo yang janjian nih, gue yakin lo yang janjian. sedikit Ayah buru-buru mau pulang. Apa? support untuk Kak Ijong Kak. Itu sudah jelas dia menghindari paparan visual dengan rekan-rekan media. Artinya apa? Menghindari eye contact, menghindari untuk menjawab pertanyaan, menghindari melihat langsung. Nah, alasannya kenapa dari ekspresi yang ditampilkan senyumannya senyum basa-basi atau senyum formalitas gitu ya. Terus tapi dia masih bisa tersenyum ke teman-temannya yang kelihatan yang di balik teman-teman media seperti itu, lebih jauh bahkan posisinya. Itu cuma menandakan bahwa kemungkinan yang paling besar terjadi yang dia rasakan adalah perasaan malu dan takut salah. Takut salah gimana? Takut salah dalam menjawab pertanyaan sehingga menjadi blunder. Masalah hukum blunder, masalah opini masyarakat blunder, itu yang dia hindari seperti